Menghadapi pengaruh Cina, Angkatan Darat Amerika Serikat cari akses pangkalan di Asia Tenggara. Angkatan Darat Amerika Serikat ingin memperluas akses dan pangkalan militer di Asia Tenggara sebagai bagian dari strategi untuk menghalangi pengaruh Cina di kawasan tersebut, kata Sekretaris US Army pada Rabu. Sekretaris US Army Christine Wormuth mengatakan kepada sebuah think tank Washington bahwa perubahan postur seperti itu adalah demi kepentingan Amerika Serikat dan sekutu, serta mitranya di kawasan Asia Tenggara. Dia mengatakan penempatan peralatan militer Amerika Serikat di Asia sangat berorientasi pada Asia Timur Laut. Ada keinginan yang sangat besar untuk dapat memperluas akses dan pengaturan pangkalan kami lebih ke Asia Tenggara. Karena jika kami dapat melakukan itu, kami akan memiliki postur yang lebih tersebar yang akan memberi kita lebih banyak fleksibilitas. Katanya kepada Center for Strategy and International Study, CSIC. Dikutip dari Reuters pada 2 Desember 2021. Sangat penting bagi kami dan untuk kepentingan sekutu dan mitra kami untuk mengeksplorasi bagaimana kami dapat mengubah sikap itu dari waktu ke waktu, katanya. Tetapi pandangan saya sendiri adalah bahwa kita harus realistis tentang apa yang mungkin dan ketika kita melihat tantangan operasional, kita perlu memiliki asumsi realistis tentang lokasi dari mana kita mungkin dapat beroperasi, ujar Christine Wormuth. Wormuth tidak mengatakan di mana US Army tertarik untuk memperluas aksesnya, tetapi mengatakan kemajuan pembicaraan dengan Filipina dalam memperbarui perjanjian yang memungkinkan kehadiran rotasi pasukan Amerika Serikat sangat penting. Dia mengatakan bagian penting dari tinjauan postur pasukan Pentagon yang sedang berlangsung adalah mencari lebih banyak peluang untuk menempatkan peralatan militer terlebih dahulu. Dia mengatakan penting untuk bekerja secara kolektif untuk menghindari perang di Asia dan strategi terbaik adalah pencegahan yang kuat untuk memastikan pimpinan China Xi Jinping tidak akan mencaplok Taiwan. Salah satu strategi yang akan dilakukan Angkatan Darat Amerika Serikat adalah senjata jarak jauh, termasuk senjata hipersonik yang rencananya akan diluncurkan, kata Wormuth. Dia menekankan kekhawatiran tentang kemungkinan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan konflik dan perlunya untuk menghindari perang dingin kedua dengan cara mempertahankan jalur komunikasi dengan Beijing. Kami benar-benar perlu memiliki saluran di mana kami dapat berdialog dengan pemerintah Cina, katanya. Wormuth berbicara pada saat pemerintahan Joe Biden semakin fokus ke Asia Tenggara, wilayah yang dianggapnya sebagai pusat strategi persaingannya dengan Cina yang semakin tegas dan berkembang secara militer. Diplomat utama Amerika Serikat untuk Asia Timur, Asisten Menteri Luar Negeri Daniel Kritenbrink, saat ini berada di Asia Tenggara dalam kunjungan terakhir sebagai seorang pejabat senior Amerika Serikat. Bukan cuma minyak natuna, Cina panas ke RI karena Amerika Serikat. Pemerintah Cina dilaporkan melakukan protes terhadap pemerintah Indonesia. Protes itu terkait pengeboran minyak dan gas alam di wilayah Laut Cina Selatan. Namun bukan hanya itu, Cina dalam surat terpisah juga memprotes latihan militer Garuda Stealth yang dilakukan bersama Amerika Serikat bulan Agustus lalu. Cina khawatir latihan itu akan mengganggu stabilitas kawasan. Dalam surat resmi mereka, pemerintah Cina mengungkapkan keprihatinan mereka tentang stabilitas keamanan di daerah itu. Kata anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Farhan dikutip dari Reuters pada Kamis 2 Desember 2021. Dia mengatakan protes ini diutarakan Cina dengan nada sedikit mengancam. Padahal latihan itu merupakan rutin dilakukan RI sejak 2009 dan melibatkan 4.500 tentara dari media negara. Sementara itu, Cina sendiri memang tengah melakukan negosiasi dengan 10 negara ASEAN untuk kode etik di LCS. Area ini memiliki kekayaan SDA 3,4 triliun US dollar di sektor perdagangan setiap tahun. Sikap Beijing yang semakin agresif di LCS telah memicu kekhawatiran di Jakarta, tulis Reuters dari pengutip sumber. Sementara itu, juru bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah mengatakan bahwa pihaknya belum dapat mengkonfirmasi laporan ini lebih lanjut. Ia menyebut protes melalui nota diplomatik bersifat tertutup. Saya tidak bisa mengkonfirmasi isi dari berita tersebut. Terlebih lagi, komunikasi diplomatik termasuk melalui nota diplomatik bersifat tertutup. Paparnya melalui pesan singkat kepada CNBC Indonesia. Klaim Cina di LCS sendiri kerap bersinggungan dengan zona ekonomi eksklusif yang dimiliki oleh Indonesia. Tercatat beberapa kali kapal patroli Cina dilaporkan memasuki ZEE milik RI ini. Belum ada konfirmasi Cina terkait hal ini. Amerika Serikat juga belum memberi respon soal ini. Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Mahendra Siregar menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi untuk mengelola tantangan bersama di kawasan Laut Cina Selatan. Pentingnya kerjasama dan kolaborasi di antara partisipasi parties untuk membahas dan mengelola tantangan bersama di kawasan Laut Cina Selatan seperti perubahan iklim dan dampak kenaikan permukaan air laut, ujar Mahendra Siregar saat membuka Loka Karya ke-30 Laut Cina Selatan secara virtual Jakarta pada Kamis.
Ia mengatakan semua pihak harus bekerja sama dengan berkolaborasi untuk mempertahankan perdamaian maupun stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan. Adanya perubahan iklim yang berdampak pada adanya kenaikan muka air laut di kawasan Laut Cina Selatan harus diatasi bersama dan itu membutuhkan kerjasama dan kolaborasi, kata Mahendra Siregar. Dalam pertemuan itu, Teuku Faizasyah selaku PLT Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa Lokakarya merupakan kesempatan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan. Lebih lanjut, ia menekankan perlu terus dikembangkan kebiasaan dialog dan komunikasi sehingga menciptakan ruang untuk mencari solusi atas tantangan bersama di kawasan Laut Cina Selatan. Setelah sempat terhenti akibat pandemi COVID-19 pada 2020, Lokakarya Laut Cina Selatan kembali digelar. Kegiatan tahun ini memasuki Lokakarya ke-30 sejak pertama kali dilaksanakan tahun 1990, kata dia. Kegiatan diikuti oleh 67 peserta dari 11 partisipating parties di kawasan Laut Cina Selatan, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Tiongkok, China Taipei, Vietnam. Lokakarya diselenggarakan secara hybrid oleh Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri, bersama dengan Badan Informasi Geospasial dan Pusat Studi Kawasan Asia Tenggara. Dalam peringatan Lokakarya ke-30 ditampilkan perjalanan Lokakarya selama 30 tahun yang telah bekerja sama di bidang perubahan iklim dan lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kerjasama ekonomi dan pembangunan. Lokakarya didahului oleh pertemuan kelompok kerja yang membahas studi tentang gelombang dan kenaikan permukaan laut dan dampaknya terhadap lingkungan pesisir di Laut Cina Selatan.